Dua, tiga, badan capek. Selamat pagi, siang, sore, atau malam pentol korek. Wah, pentol korek teman-teman. Jadi kami dari Masih Pengangguran yang masih menganggur ini akan menampilkan atau mengulas film tentang Close Range Love atau cinta jarak dekat. Sebelumnya, kami akan mengingatkan bahwa setiap hari Jumat kita akan mengupload review-review film terbaru kami. Terbaru yang kami ulas gitu teman-teman. Oke, jadi nggak usah banyak cincong, kita langsung saja masuk ke dalam filmnya. Film ini menceritakan tentang Kururugi Yuni, seorang siswi SMA yang sangat cerdas dan dia selalu menempati peringkat teratas pada saat ujian. Yuni ini selalu kesulitan dalam mengekspresikan perasaannya yang membuat orang-orang di sekitarnya itu mengira bahwa ia selalu baik-baik saja gitu loh teman-teman. Walaupun hatinya bertolak belakang dengan caranya berekspresi itu. Jadi kalau dia tuh sedih, dia itu nggak kelihatan gitu loh teman-teman. Paham kan kalian? Iya aku paham Yore gitu. Oke lanjut. Kemudian, walaupun Yuni ini pintar, ia tetap mempunyai kelemahan di pelajaran bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Sedangkan sebenarnya ia itu mempunyai cita-cita melanjutkan kuliah di California, Amerika. Melihat nilai bahasa Inggris Yuni yang kurang, gurunya yang bernama Pak Sakurai Haruka memanggil Yuni ke ruang guru. Jadi FYI, Pak Sakurai ini guru favorit ciwi-ciwi karena muda, keren, dan ganteng gitu ya teman-teman. Ya kan jelas favorit kan, kalau favorit enggak. Jadi oke lanjut. Di situ Pak Sakurai menyuruh Yuni untuk ikut pelajaran tambahan. Ada motor. Pelajaran tambahan bahasa Inggris dengannya setiap hari sepulang sekolah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan nilai Yuni dan tentu saja agar Pak Sakurai tidak dicap kurang kompeten oleh guru-guru yang lain. Ya kan kalau pelajaran tambahan kan ya pasti untuk meningkatkan nilai kan, nggak mungkin untuk meningkatkan aktivitas olahraga kan, nggak mungkin gitu loh. Oke lanjut. Sesuai rencana, keesokan harinya Yuni ini datang ke pelajaran tambahan yang diadakan oleh Pak Sakurai. Namun saat pelajaran berlangsung, Yuni tampak bingung dengan penjelasan Pak Sakurai yang mengajar secara kasual. Yuni kan tipe anak pintar, jadi harus diajari secara saklek gitu loh teman-teman. Paham kan kalian? Apa itu saklek kak? Itu sa apa? Itu oke lanjut. Kita nggak usah banyak-banyak ya nih teman-teman. Dengan begitu, Yuni langsung keluar dan meninggalkan Pak Sakurai yang berusaha menahannya. Ini kok kayak film cinta? Ya kan ini emang film cinta kak. Oh iya ya. Oke lanjut. Keesokan harinya, Yuni datang lagi ke pelajaran tambahan Pak Sakurai. Setelah menghilangkan egonya dan memutuskan untuk belajar bahasa Inggris dengan tekun. Walaupun Yuni ini masih benci dengan Pak Sakurai. Saat itu beberapa ciwi-ciwi yang cemburu melihat Yuni dan Pak Sakurai berduaan meminta untuk ikut pelajaran tambahan juga. Namun hal itu ditolak oleh Pak Sakurai. Karena apa? Karena ciwi-ciwi itu nilainya sudah tinggi. Jadi yang sudah tinggi gak boleh ikut tambahan gitu teman-teman. Aduh konsep macam apa ini Pak Sakurai? Oke lanjut. Setelah beberapa kali ikut pelajaran tambahan, akhirnya Yuni bisa mengerjakan ujian dengan baik. Namun setelah pulang sekolah, Yuni dipanggil oleh ciwi-ciwi yang cemburu dengannya. Karena si Yuni ini sama Pak Sakurai terus gitu loh teman-teman maksudnya gitu. Ia pun disidang oleh mereka sampai membuatnya jatuh dan dikunci di gudang olahraga. Wah ini termasuknya pembulian ya teman-teman. Kalian jangan pernah seperti ini ya teman-teman. Oke ya terserah saya. Jangan gitu. Wow, oke lanjut. Melihat ada yang aneh, Pak Sakurai langsung menyelamatkan Yuni setelah memarahi ciwi-ciwi tersebut. Ia juga rela menggendong Yuni yang terluka ke UKS sambil disaksikan banyak orang. Kemudian setelah kejadian itu, Yuni pun berbelanja dengan sahabatnya yang bernama Nami. Di situ, Yuni kepikiran untuk memberikan hadiah kepada Pak Sakurai sebagai ucapan terima kasih karena telah menolongnya. Ada motor? Oke, jadi maaf ya teman-teman, ini tuh pinggir jalan. Oke. Namun saat Yuni menyerahkan hadiahnya, Pak Sakurai malah menolak mentah-mentah niat baik tersebut secara kasar.
Hal itu pun membuat hati Yuni terluka dan Yuni juga bingung juga gitu loh. Sehingga membuat walinya bernama Pak Akechi yang juga guru di sekolah itu khawatir dan meminta Pak Sakurai menghentikan pelajaran tambahannya. Setelah pelajarannya dihentikan, Yuni pun malah menjadi gelisah akan perasaannya. Walaupun saat ia bertemu dengan Pak Sakurai, ia masih marah atau bahkan benci. Ini gak ada jam tambahan kok malah susah. Kalau saya mah hore gitu. Oke, lanjut. Perasaan itu berlangsung selama berhari-hari. Sampai pada akhirnya ia menyadari perasaan itu adalah cinta dari buku yang ia baca dan mengetahui bahwa perasaan semacam itu harus ia ungkapkan. Dengan begitu, Yuni selalu mencoba mengungkapkan perasaannya. Ini cewek yang mengungkapkan perasaan ya teman-teman, kok bukan cowok. Kalau di Indonesia mah udah ya aku cewek harus ditembak ya gitu. Oke, lanjut. Namun tidak semudah yang dikira Yuni. Yuni selalu gagal, entah karena malu atau ragu-ragu. Kemudian saat jam pelajaran bahasa Inggris yang notabene jamnya Pak Sakurai, Yuni malah ngumpet di bawah meja yang dipakai oleh Pak Sakurai. Di situ Yuni memberitahu Pak Sakurai tentang perasaannya lewat tulisan yang dibuatnya di buku. Pak Sakurai pun sok-sokan menjatuhkan pulpennya dan mencium Yuni secara rahasia saat pelajaran yang sedang berlangsung. Pak Sakurai ini bisa-bisaan. Tapi teman-teman, apesnya kegiatan itu malah diketahui oleh guru baru yang sedang lewat. Namun untungnya ia tetap tutup mulut, karena mungkin gurunya yang itu dikasih kecupan juga sama Pak Sakurai gitu ya mungkin. Oke, mungkin. Lanjut. Kemudian saat istirahat tiba, Yuni pergi bertemu dengan Pak Sakurai. Untuk apa? Untuk menanyakan perihal ciuman mereka. Namun Pak Sakurai malah menyuruh Yuni melupakan kejadian itu. Setelah itu, Pak Sakurai bertemu dengan guru baru yang melihatnya tadi. Dia adalah Bu Takezawa, yang ternyata teman Pak Sakurai sejak SD, sekaligus mantan pacarnya si Pak Sakurai itu. Keesokan harinya, Pak Sakurai dan Bu Takezawa jalan bareng di taman untuk nostalgia lah, ceritanya seperti itu teman-teman. Ya karena kan dulu mereka sering main bareng bertiga sama bapaknya Pak Sakurai gitu teman-teman, ceritanya yang dulu. Kemudian di situ Bu Takezawa memberitahu bahwa kemarin dirinya melihat Pak Sakurai bermuah gitu dengan siswinya si Yuni itu yang ngumpet di motor. Oke, yang ngumpet gitu. Sambil memperingatkan bahwa cinta antara guru dan murid itu berbahaya untuk karir dan kehidupannya gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, Bu Takezawa menasehati Pak Sakurai karena masih cinta dan sayang. Keesokan harinya, Bu Takezawa juga memantau Yuni sebagai wali kelasnya. Sampai ada jamnya istirahat, Bu Takezawa membuat Yuni cemburu dengan memperlihatkan kedekatannya dengan Pak Sakurai secara terang-terangan. Oleh sebab itu, sepulang sekolah, Yuni menemui Pak Sakurai dan mengatakan perasaan cintanya di bawah hujan yang turun dengan lebat. Namun tetap ditolak. Karena apa? Karena Pak Sakurai paham adanya tembok penghalang yang besar antara guru dan murid gitu loh teman-teman. Jadi si Pak Sakurai ini tuh dia juga masih mikir apakah aku mau nerima murid saya gitu teman-teman. Kemudian keesokan harinya, Yuni yang galau malah menyelamatkan diari temannya yang bernama Mas Matoba yang hampir dibuka oleh gerombolannya. Saat Yuni mengembalikan buku tersebut kepada Matoba, ia malah pingsan karena demam yang sangat-sangat tinggi. Kan kemarin kehujanan saat nembak itu loh teman-teman. Oh yang kemarin itu iya gitu. Kemudian karena tidak ada yang menolong, Pak Sakurai pun membawa Yuni ke UKS. Di tempat itu, Pak Sakurai bilang kepada Matoba yang ingin diarinya itu untuk tidak mengatakan kepada Yuni bahwa ia yang membawanya ke UKS. Sejak saat itu, Matoba malah menjadi dekat dengan Yuni, bahkan selalu memperhatikan Yuni. Mulai dari berangkat sekolah bareng, ke kafe bareng, curhat tentang cita-cita, dan lain sebagainya. Suatu hari saat Yuni, Matoba, Nami dan pacarnya Nami sedang istilahnya double date, Matoba menembak Yuni dan mengajaknya berlari sambil berpegangan tangan.
Secara kebetulan, Pak Sakurai dan Butakezawa yang juga sedang jalan. Itu tadi ada motor teman-teman, gak kedengeran kan? Enggak kak, santai aja, oke. Jadi Pak Sakurai dan Butakezawa sedang jalan gitu loh teman, melihat kejadian itu. Saat itu Yuni menolak Matoba karena dirinya masih cinta dengan Pak Sakurai, gurunya itu. Namun tiba-tiba dirinya dibawa lari oleh Pak Sakurai yang menyembunyikan identitasnya. Karena kan kalau ada yang lihat kan bahaya. Pak Sakurai bisa dipecat kalau ketahuan jalan sama murid, begitu teman-teman. Jadi setelah berada di tempat yang aman, barulah Pak Sakurai menyatakan perasaannya kepada Yuni. Namun karena menganggap Pak Sakurai ini maju mundur, Yuni tidak percaya dan ingin bahwa Pak Sakurai membuktikan perasaannya terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan, ya saya juga nggak tahu, mari kita saksikan ini gitu teman-teman. Kamu itu oke, lanjut. Kemudian keesokan harinya, saat Yuni sedang makan dengan walinya di rumah, ia melihat Pak Sakurai yang menyuruhnya keluar. Yuni pun malah dibawa pergi ke sebuah pantai rahasia yang sepi. Di situ Pak Sakurai bercerita tentang ayahnya yang telah meninggal karena bunuh diri. Dulu saat Pak Sakurai masih bocah, ayahnya pernah bercerita bahwa dirinya pernah melihat senja yang berwarna biru. Ya, senja warna biru itu adanya cuma di Mars. Kalau di bumi nggak ada teman-teman. Kalau di bumi kan namanya itu kan warnanya kan oranye gitu teman-teman. Orange gitu teman-teman. Belum nonton filmnya kan? Ada di review di atas ya, di atas. Oke. Pak Sakurai juga paham tentang bualan ayahnya itu untuk menghiburnya saat masih kecil. Itu ada motor lewat. Namun semenjak ayahnya bunuh diri, Pak Sakurai jadi tidak suka dengan kebohongan semacam itu. Yuni menjadi orang pertama yang mendengarkan curhatan dari Pak Sakurai. Hal itu menyatakan bahwa Pak Sakurai telah mempercayai Yuni dengan sepenuhnya. Saat itu juga Pak Sakurai melamar Yuni dengan mengajak Yuni menikah setelah Yuni lulus. Alias mereka pun berpacaran saat itu juga gitu teman-teman. Pak Sakurai juga mengatakan kepada Yuni bahwa jangan ragu-ragu lagi terhadap perasaannya kepada Yuni. Bahkan Pak Sakurai juga siap memberitahu wali Yuni tentang rencananya tersebut. Hubungan mereka di sekolah pun berjalan dengan biasa karena mereka pacaran secara diam-diam atau backstreet. Kecuali Yuni yang mulai menghindar dari Nami. Yuni pun masih ikut bimbingan konseling dengan Pak Sakurai tentang nilai-nilainya seperti biasa. Namun yang membedakan adalah mereka berpelukan setelah bimbingan usai. Butakezawa yang mengintip pun malah memotret keduanya secara diam-diam. Kebetulan setelah kejadian itu, Butakezawa yang notabene-nya wali kelas Yuni ditanyai oleh Pak Akechi yang merasa khawatir tentang sikap Yuni di rumah yang berubah-ubah. Walaupun awalnya ragu-ragu, Butakezawa ini akhirnya memperlihatkan foto skandal pelukan itu kepada Pak Akechi yang notabene-nya adalah walinya Yuni. Pak Akechi pun segera melabrak Pak Sakurai berbekal bukti foto tersebut. Mereka pun berdebat sampai akhirnya Pak Akechi pergi ke ruangan kepala sekolah untuk melaporkan adegannya si Sakurai itu. Namun hal itu pun diurungkannya. Karena apa? Karena ia kebetulan bertemu dengan guru lain yang memberinya selamat atas nilai bahasa Inggris Yuni yang bagus. Malam harinya, Pak Akechi pun menyuruh Yuni untuk segera mendaftar di Universitas California sesuai dengan cita-citanya dulu. Saat Yuni mulai berpikir mau daftar atau menikah saja, tiba-tiba Pak Sakurai menelpon dan menyuruh Yuni melihat keluar jendela. Ternyata Pak Sakurai sudah ada di depan rumah Yuni dan menelpon hanya untuk melihat wajahnya. So sweet kan? Iya kan? Ini pacaran zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah, wah, aku nggak dibeliin seblak, aku nggak mau gitu. Oke, nggak aja itu. Oke, iya, oke. Lanjut. Kemudian setelah kejadian itu, Yuni memberitahu Pak Akechi bahwa dirinya tidak ingin kuliah di luar negeri. Keesokan harinya, Pak Sakurai dipanggil wakil kepala sekolah karena tersebar gosip yang mengatakan bahwa ia dan Yuni pernah jalan bareng saat liburan. Namun, hal tersebut ditampai oleh Pak Akechi selaku walinya Yuni untuk melindungi Yuni dari gosip-gosip yang beredar. Saat pulang, Pak Akechi mengatakan kepada Pak Sakurai bahwa ambisi Yuni untuk belajar di luar negeri telah hilang teman-teman, dan meminta Pak Sakurai untuk membiarkan masa depan Yuni berjalan dengan cemerlang seperti semestinya. Pak Sakurai pun bingung memilih antara cintanya atau masa depan Yuni. Sampai pada akhirnya, di pantai, Pak Sakurai membuat dirinya putus dengan Yuni. Ia membuat kebohongan bahwa ia tidak mencintai Yuni lagi.
Yuni pun galau karena Pak Sakurai tidak mencintainya lagi. Tapi hal terberatnya adalah bahwa ia masih mencintai Pak Sakurai. Nami pun mendengar hubungan Yuni dengan Pak Sakurai yang berakhir putus. Begitu pula dengan Matoba yang menyukai si Yuni itu. Sontak setelah mendengar kabar itu, Matoba memukul Pak Sakurai karena telah menyakiti Yuni. Wah, berani-beraninya si Matoba ini memukul guru. Beuh, Matoba. Akhirnya Yuni jadi untuk mendaftar di Universitas California tersebut, teman-teman. Berbarengan ada motor gak apa-apa, Jamet. Oke, lanjut motor itu ya. Jadi ia diantar ke bandara oleh Pak Akechi dan Nami sahabatnya. Di situ ia berharap agar bisa belajar dengan baik, agar Pak Sakurai bisa jatuh cinta dengannya lagi di waktu yang akan datang besok gitu, teman-teman. Plannya tuh seperti itu. Di California, Yuni belajar dengan tekun dan bahkan belajar dengan penulis favoritnya sambil berdiskusi secara personal. Sampai akhirnya di musim dingin yang bersalju, Yuni kembali ke Jepang, ke sekolah yang dulu ia pernah merasakan jatuh cinta dan bertemu dengan Pak Sakurai sekali lagi. Ia pun mengajak Pak Sakurai ke pantai kenangan mereka. Jamet. Lanjut ya, teman-teman. Ia menunjukkan foto senja biru di bumi yang didapatkannya langsung kepada Pak Sakurai. Walaupun foto itu tidak bisa mengubah kebohongan ayahnya Pak Sakurai lagi yang dulu gitu loh, teman-teman. Yuni yakin bahwa kebohongan semacam itu digunakannya untuk kebaikan dan kebahagiaan. Sama seperti kebohongan Pak Sakurai kepada Yuni yang telah menyebabkan kebaikan untuknya. Di tempat itu, Pak Sakurai yang tidak bisa memberikan kebohongan kepada Yuni pun menyatakan cintanya kepada Yuni sekali lagi. Dan akhirnya hanya ada kebahagiaan yang tersisa di antara mereka berdua gitu loh, teman-teman. Jadi si Pak Sakurai itu bohong. Paham kan? Biar apa? Biar Yuni tuh bisa ke California untuk kuliah gitu loh, teman-teman. Paham kan kalian? Oh iya kak, saya alhamdulillah udah paham. Ya gitu dong. Ya masa saya udah nulis-nulis kayak gini, kamu gak paham kan, nanti sakit hati saya gitu loh, teman-teman. Dan yang terpenting adalah jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Komen apapun gak apa-apa, kritik, saran, ataupun masukan, semuanya gak apa-apa. Mau menghujat pun tidak apa-apa, saya orangnya gak baperan kok, santai saja gitu, teman-teman. Jadi setiap hari Jumat jangan lupa ya ditonton, di subscribe juga, biar saya tuh juga seneng gitu loh, teman-teman. Masa yang nonton berapa, yang subscribe berapa? Emang yang nonton berapa kak, kan cuma sedikit. Ya juga sih. Oke, kalau begitu sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye bye. Wuhui.